Baik, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aseki Wazega dari Universitas Nias. Nah, saya Hmm. juga salah satu seorang mahasiswa dari program studi sumber daya akuatik atau perikanan. Nah, di Hmm. sini juga saya itu sering atau suka sekali dengan yang namanya dengan menulis dalam bentuk karya ilmiah. Nah, tentunya Bu Dokter tadi sudah menjelaskan bahwasanya dalam menulis sebuah jurnal atau skopus itu terlebih dahulu yang harus kita perhatikan yaitu papernya atau judulnya. Nah, di sini juga saya sudah eh, mencari judul saya sudah memulainya, dan saya sudah menulis strategi pengelolaan sumber daya perikanan laut untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nah, studi kasus di perairan Laut Nias Utara. Apakah judul saya ini, Bu Dokter, apakah bisa lebih dipahami oleh pembaca atau gimana yang menurut Bu Dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Asok. Itu pertanyaan sebenarnya harus dikonsultasikan dengan pembimbing. Tapi tapi nggak apa-apa lah. Ini sekedar sekedar nama wawasan ya. Mungkin dari perspektif Bu Dokter sendiri, bagaimana pemilihan judul itu supaya mudah dipahami oleh para publisher, Bu Dokter. Itu mungkin ya poinnya. Sehingga Ya, judul itu iya. menggelitik gitu. Terima kasih. Silakan Iya, Bu. terima kasih Mas Dega. Saya panggil Mas Dega atau Asok atau Kiwa atau apa? Mas Dega, pengen dipanggil apa? Asiki Wazega. Ah, Asik Zega. Iwa. Oke, Mas Zega, keren banget ini ya dari Nias Putra Daerah yang suka nulis. Wah, saya yakin Mas Zega satu saat bakal jadi orang besar, orang sukses ya gitu. Mas Zega, saya S1 saya tuh dari agriculture ya. Jadi dekat-dekat ke perikanan gitu ya. Bagus kalau suka riset, kalau suka nulis itu teruskan, harus terus semangat Mas Zega ya. Apapun punya ide kita harus belajar Amin. menulis ya. Tadi judulnya sih udah bagus Mas Dega ya, tetapi tergantung ini Mas Dega ini tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk publish kemana? Kalau itu ke jurnal internasional ya biasanya jurnal-jurnal internasional itu mendahulukan paper-paper yang mengangkat isu global ya, isu global. Jadi studi kasusnya itu nggak usah disebutkan di judul. Tadi udah bagus judulnya studi kasus kan gitu ya. Studi kasusnya bisa dimasukkan di mana? Di metode saja. Kalau Mas Dega ingin masuk ke jurnal internasional terutama reguler. Karena paper itu kalau jurnal internasional ada special issue, ada reguler. Kalau special issue biasanya misalnya ada tema tertentu ya, bisa satu isu itu bisa 12, bisa sampai 20, tapi kalau ke reguler ya, artinya yang terbitannya setahun dua kali, biasanya mereka hanya mendahulukan paper-paper dengan isu global ya. Artinya apa? Perikanan tadi pada kasus Nias ini harus dibandingkan dengan kasus global, Mas Dega. Di abstrak ya. Jadi seakan-akan ini paper ini mengangkat isu global ya, bahwa yang namanya perikanan itu bisa meningkatkan kesejahteraan di mana saja bukan di Nias. Jadi pada introduction nanti Mas Dega sebutkan dulu kasus kasus globalnya, jangan cuma di Nias ya. Yang namanya menulis paper itu kan induktif ya, ya harus mulai dari kasus global dulu. Di dunia tuh seperti apa perikanan tuh, di negara maju kayak apa, di negara apa berkembang seperti apa, lalu masuk ke Indonesia, lalu masuk ke Nias. Apa pentingnya meneliti di Nias? Nias itu kenapa terkenal dengan perikanannya? Sambil kita mempromosikan daerah kita. Karena papernya Mas Dega akan dibaca sama pembaca internasional. Gitu Mas Dega? Baik, itu mungkin Jelas? sangat jelas Mas Aso Baik, Bu. Terima As- kasih, Bu Dokter. Mas Aso Aso Kiwazega. Saya harus komplit tadi katanya banget. Mas Aso Asiki Kiwazega. Wazega. Siap. Hebat sekali ini ternyata marketing kita ya, sampai ke Pulau ke Nias, mungkin dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Se-Indonesia ini hadir di sini. Terima kasih, semoga sukses di kemudian hari dan semoga segera di ACC ya oleh pembimbingnya. Amin. Saya berikan kesempatan untuk Amin.
Binti Aisyah. Mana Binti Aisyah dong? Silakan Ya Pak, on saya Pak. cam. Ini Binti Aisyah berarti Ada ibunya Aisyah, wajahnya Mas. enggak, Mbak Ada Aisyah? Binti. Halo, bisa Mohon maaf Bu. ada wajahnya? Tolong diperlihatkan. Ya, Kenapa? Assalamualaikum Dari mana warahmatullahi Binti? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saya dari 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 mana? Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Pak. Oh, Jogja ya. Tim pundi, Mbak. Jogjanya tim pundi. Wonten cerak Tugu. Oh, Tuku, cedak Tuku. Oke, dari kampus mana Saya Bu dari Binti? Universitas Negeri Yogyakarta, Pak. Jurusan Oh, Linguistik Terapan. UNY. Silakan Bu Binti. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena saya juga sambil ngajar online, jadi kameranya saya matikan terlebih dahulu. Iya, nggak Eh, apa-apa. Baik, Bu. Tadi penjelasannya sangat menarik ya, Bu. Dan saya sangat terkesima sebenarnya dengan eh, presentasinya dan pengalamannya karena Ibu sudah memiliki banyak sekali publikasi tadi. Dan eh, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana Ibu bisa memanage waktu karena tadi disampaikan kalau selama 3 tahun Ibu sudah mempublikasikan kurang lebih dari 800 papers ya. Dan itu kan kalau 3 tahun itu sama seperti kalau mahasiswa mengambil studi S3 atau PhD gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah sederhana saja Bu, bagaimana cara Ibu memanage waktu, kapan dan di mana biasanya Ibu menulis? Mungkin bisa menjadi tips bagi kami untuk menjadi produktif menulis. Terima kasih. Oke, terima kasih Baik, Bu Binti. Ini ya. permasalahan pribadi Bu Dokter. Ini bukan permasalahan Terima riset. kasih, Kang Jo. Terima kasih, Ibu. Menarik sekali pertanyaannya, ya. Ibu, saya bukan menghasilkan 800 tulisan, ya. Tadi yang ratusan itu mungkin sitasi, Ibu melihatnya, ya. Tulisannya belum sampai 800, ya. Bagaimana cara membagi waktu, ya? Cara membagi waktu, betul, Ibu, itu adalah kunci. Tadi saya sudah sampaikan di slide saya yang namanya menulis itu investasi waktu, ya. Setiap orang itu punya kecenderungan yang berbeda. Kapan moodnya? Jadi teman-teman harus mengenal ritme dirinya masing-masing. Kalau saya moodnya itu pagi-pagi masih fresh, ya. Kalau masih fresh itu saya buka setiap hari misalnya berkomitmen 2 jam misalnya pagi-pagi begitu nyampe ke kantor saya buka email kemudian sejam pertama saya menulis apa saja gitu ya. Kemudian saya nggak sempet Bu begitu tidak apa-apa ya. Ibu kapan sempatnya? Saya maunya seminggu 2 kali, tapi harus berkomitmen Bu ya. Bagi teman-teman yang menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, saya juga pengen ngasih tips bagaimana lulus tepat waktu. Tadi 2 tahun 2 minggu dengan IPK 4,0. Intinya teman-teman itu harus berkomitmen. Jangan mau diatur sama perasaan kita. Kalau kita lagi nggak mood, kita nggak nulis. Kalau mood, jadi kita yang harus mengatur perasaan teman-teman, ya. Teman-teman harus tahu dirinya sendiri. Seandainya lagi nggak mood, gimana nih? Kan nggak bisa dipaksain namanya nulis itu betul. Ketika teman-teman sedang nulis skripsi, kemudian tidak mood, bukan artinya teman-teman harus meninggalkan total. Istirahat sehari 2 hari boleh. Tapi tetap dibuka ketika mood kita sedang turun, teman-teman mengerjakan yang mudah-mudah dulu. Misalnya layoutnya dibenerin, ngerapiin logo, apa saja yang mudah-mudah dulu. Begitupun menulis paper, teman-teman, Ibu ya. Ibu kalau kita lagi tidak mood, kita yang mudah-mudah saja dulu. Misalnya mencari referensi, ngumpulin dulu, kita bikin folder. Saya mau nulis tentang green marketing misalnya. Ibu mau nulis tentang linguistik, semiotik, bahasa tentang linguistik, semiotik, bahasa iklan misalnya. Ibu kumpulin dulu yang mudah saja dulu, Bu. Ketika kita hektik, ketika kita tidak semangat, kumpulin dulu referensi, masukin ke Google apa ke folder kan itu gampang banget. Ketika mood ya kita harus berkomitmen apakah seminggu 2 kali atau setiap pagi atau tiap malam terserah gitu Bu ya tips dari saya. Hanya kita lagi nggak mood kerjakan yang mudah-mudah dulu gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter. Itu mungkin Bu Binti ya. Itu memang kita harus memanage waktu. Memang sebagai dosen tuh kita hidup tidak normal Bu Dokter. Pagi buka laptop, tidur tutup laptop. Ya, itulah hidupnya.
Ya dinikmati saja, yang penting happy. Oke, pertanyaan selanjutnya terakhir ya, bukan terakhir ya, sesi pertama dari secara langsung. Ada Ferry Febrian nih, Mas Ferry. Dari mana? Tolong Mas Ferry. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya mahasiswa Teknik Sipil dari Universitas Mataram, Ferry Febrian. Bu, Eh, Iya, ini Bu, pertanyaan saya. Kan ini tahun kemarin itu saya kebetulan lolos. Bersuara enggak kan? Mas Rido, maaf Di mute dulu, ditutup. tolong admin. Silakan melanjut Ya, Mas Mas Ferry. Fer, ayo. Oke, Enggak. saya ulangi Bu. Kebetulan kan ini tahun kemarin saya lolos program kreativitas mahasiswa di Hmm, riset gitu. Ini kan itu kemarin dananya habis buat gitu, buat risetnya. Sekarang kita hmm. mau apa namanya, ngajuin proposal lagi buat di PKM artikel gitu buat dapat insentif. Nah itu sebenarnya ada nggak sih Bu batasan waktunya dari eh, apa riset kita sampai berapa lama gitu kita maksimal waktunya buat publish gitu. Oh, Oh ada ya, kalau kita mau ke Scopus itu harus sabar Mas Ferry ya. Scopus itu nggak ada yang kurang dari 6 bulan ya. Biasanya 6 bulan, ada yang sampai setahun 2 tahun ya. Makanya kita harus mengatur waktu kalau mau ke Scopus. Tapi kalau PKM nggak usah ke Scopus kan ya, biasanya ke jurnal-jurnal Sinta gitu ya. Sinta berapa? Coba ditanyakan ke pembimbingnya. Kalau Sinta saya rasa tidak seberat itu, kecuali Sintanya Sinta 2, Sinta 1 ya gitu. Jadi yang harus Mas Ferry lakukan itu Mas Ferry mengatur timeline. Ya, kira-kira ini masa akhir risetnya tuh kapan? Nah, 6 bulan sebelumnya tuh sudah mulai menulis, mulai submit, ya. Dan bikin papernya kalau bisa lebih dari satu, ya 2 lah minimal. Jadi kalau buat rencana cadangan, kalau yang ini reject, kemudian yang lain bisa terbit, begitu, Mas Ferry, ya. Kang Jo, ini ada pertanyaan bagus nih di kolom chat baik Bu, dari saya Mas akan Arjun. saya akan bacakan nanti. Saya akan bacakan. Baik, terima kasih Mas Ferry Febrian. Jadi nanti kalau dapat hibah uangnya jangan dihabisin semua, sisakan buat untuk publikasinya. Jadi kan bingung nanti di pertanggungjawaban. Baik, Bu Haji, saya beralih ke kolom chat ya, Bu Dr. Seni. Ada beberapa pesan yang masuk yang saya catat. Saya akan random ya. Bu Dokter, yang mana Bu yang maksud Bu Dokter? Yang bagus. Ini nih ada dari Mas Arjun nih, katanya izin bertanya Ibunda, ya Oh, Ananda itu siap. itu. Siap. Saya baca. Izin bertanya, Ibunda, ini ya, jurnal internasional cenderung, oh bukan itu ya, Ibunda. Bagaimana ketika kita belum mengetahui judul tersebut, tetapi di ACC oleh dosen, apakah kita bisa pahami Oh, atau itu. bisa ganti judul kita sendiri lalu dosen tersebut tidak ACC, katanya gitu. Ini Gitu. permasalahan semua orang, Mas Kang Iya. Jo, ya. Betul, betul. Silakan Bu Dokter. Iya, teman-teman sering orang menanyakan skripsi, ya tesis, disertasi yang bagus tuh yang kayak apa, Kang Jo? Yang beres. Yang beres, betul. Yang di ACC pembimbing, ya jawabannya. Yang di ACC pembimbing. Jadi nak, ya kamu boleh punya idealisme. Kamu boleh punya idealisme, tetapi harus menghormati masukan dari dosenmu. Ya, karena bagaimanapun teman-teman sebagai mahasiswa itu mungkin ada yang lebih pintar dari dosennya tuh ada, tetapi bagaimanapun dosen itu lebih banyak pengalamannya. Jadi teman-teman harus harus tetap mengakomodir ya nasihat dan saran dosen. Teman-teman ketika mau mengajukan skripsi, ingat yang namanya lulus tepat waktu ya atau publish jurnal bukan tentang kecerdasan ini saja, tetapi tentang apa? Tentang strategi, tentang strategi. Strateginya gimana? Ya, teman-teman harus punya attitude yang bagus sama dosen, harus bisa memanage waktu, ya. Kemudian ketika teman-teman bimbingan, ini kalau takut judul kita nggak di ACC, ya bikin beberapa alternatif judul, jangan cuma satu. Kalau bawa satu, satunya tidak di ACC, pulang sedih ya, tapi kalau bawa 5 masa 5-5-nya tidak di ACC ya Kang Jo ya. Jadi bikin alternatif. Jadi sekali lagi lulus tepat waktu itu adalah tentang strategi juga ya teman-teman ya.
bukan cuma tentang kecerdasan ya. Oke, jadi Oke, memang next tuh memang ada lagi Kang Jo. memang butuh butuh strategi. Saya bacakan pertanyaan kedua Bu Dokter. Teseni, halo. Seberapa efektif mencari referensi menggunakan aplikasi seperti POP berdasarkan Hmm. pengalaman Teteh dalam mencari referensi penelitian yang pernah dilakukan dengan menggunakan aplikasi? Apakah ada aplikasi yang lain yang direferensikan selain POP? Terima kasih. Eh, ya namanya tools itu kan tadi saya sampaikan untuk membantu kita sebagai peneliti mempermudah. Seberapa efektif tergantung kebutuhan teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau submit ke jurnal, ini dicek dulu karena ada beberapa jurnal yang melarang teman-teman menggunakan reference tool seperti Mendeley misalnya. Kenapa melarang? Mendeley ini sejujurnya karena saya editor jurnal juga menyulitkan editor. Ketika misalnya diedit jadi acak-acakan Kang Jo kalau bukan sama penulisnya. Sementara editor itu seringkali mengedit ya, merapikan tulisan kita. Jadi teman-teman dibaca dulu aturan di jurnalnya, di webnya. Ada jurnal tertentu yang tidak boleh, seperti IJOS yang di UPI itu tidak boleh menggunakan reference manager seperti tools. Karena itu mereka nggak mau ya. Jadi kalau efektif kan dibilang efektif, efektif karena tools itu membantu. Tapi kalau jurnalnya tidak membolehkan, ya kita harus cari trik lain. Ya, kalau reference manager kan banyak ya, cara nyari literatur juga banyak ya. Kang Jo juga udah jago tuh, ada LibGen ya, ada Scopus, ada web ya. Ini harus satu bab lagi nak ya, gitu. Kang Jo, ini ada bagus nih Ini tulis saya dari baik. Yelvi Arita nih. Siap, saya bacakan Bu Haji. Tenang. Itu tadi saya ada beberapa yang mungkin nanti akan saya saring. Tadi Bu Haji ini ya, ini ada satu Bu Dokter. Tadi kata Ibu, jurnal internasional itu cenderung mengangkat isu global katanya. Beliau ini menangkap. Apakah artinya artikel yang membahas produk atau kearifan lokal suatu daerah menjadi paper yang sebaiknya dihindari? Oh, enggak dong. Malah bagus ya. Justru artikel yang membahas kearifan lokal itu sangat menarik untuk para reviewer jurnal internasional. Tapi teman-teman harus tahu cara mengemasnya. Ya, cara mengemasnya. Misalnya tadi, teman-teman orang linguistik mau membahas atau mengkaji pepatah Minang. Tadi adat Asyarobundo tadi ya misalnya. Nah, itu jangan ditaruh begitu saja nama pepatahnya di judul. Itu akan membuat bingung reviewer dan pembaca. Misalnya analisa pepatah analisa linguistik pepatah Minang Sumatera Barat Indonesia. Pepatahnya apa ya dimasukkannya di body of paper ya. Dan pepatahnya itu harus ada padanannya dalam bahasa Inggris. Apa itu artinya dalam bahasa Inggris? Ingat pembaca kita adalah pembaca internasional. Jadi teman-teman cara mengemasnya mau ngebahas ranginang misalnya Teh Kang Jo, ranginang ya, Bugis misalnya makanan daerah ya peyem. Apakah itu menarik? Tapi teman-teman harus bisa mengemasnya. Kan gitu ya, fermented apa? Cassava from West Java. Oh, menarik, keren tuh. Teman-teman bisa analisa kandungan alkoholnya, menganalisa misalnya terhadap kesehatan bagaimana. Menarik tuh. Tapi ulah disebut peyem di judul. Naon cek orang Inggris teh peyem teh kan gitu peyemnya tulisnya di dalam body of paper dan Paper. itu dijelaskan bahwa itu adalah fermented cassava ya gitu ya. Oke, Jadi boleh ya silakan. teman-teman jadi menggunakan bahasa atau yang lain. Bahkan saya tuh keterima ya Bu Dokter, tulisan saya Hmm. mengangkat The Philosophy of Japanese Onorugo Onorupo. Saya Pak. Wow, iya Kang Juma Itu banyak saya tulis. diterima itu. Jadi boleh saja ya teman-teman silahkan. Kadang editor itu udah jenuh dengan istilah-istilah yang udah biasa ya. Coba bahasa-bahasa yang bawa kearifan lokal, misalkan Trihita di Bali bisa diangkat tuh ya. Baik, saya akan bacakan Bu Dokter karena ini banyak yang masuk, jadi saya akan pilih secara random. Ini Hmm. pertanyaan selanjutnya Bu Dokter Seni. Izin Hmm. bertanya Bu, kalau di jurnal tersebut sudah ada judul artikel yang sama persis sama yang kita ingin submit, apakah akan diterima oleh jurnal tersebut Bu? Terima kasih. Sama persis, Ya, tulisannya maksudnya sama tulisannya persis. mungkin variabelnya sama kok, ininya beda. Apakah kemungkinan akan diterima atau tidak Bu?
Kalau bicara kemungkinan, nah kemungkinan tidak diterima lebih besar, Kang Jo, ya. Karena tadi kalau jurnal yang berkualitas tinggi itu ya harus ada novelty dan originality, ya. Apalagi misalnya kalau sama persis ya, apalagi ya. Nah, ketika teman-teman mereplikasi penelitian orang, boleh saja kalau itu cuma mengcreate idenya. Tapi ketika itu sama, variabel, tempat, apa semua sama, ya ngapain kan gitu ya. Jadi kalau mereplikasi penelitian orang untuk sekedar mengcreate idenya, boleh. Tetapi teman-teman harus menambahkan inovasi lain di dalam paper yang membuat paper itu menarik dan layak untuk terbit. Begitu. Ya, begitu Kang Jo. Ya, baik, terima kasih. Jadi kemungkinannya sih mungkin yang tadi yang ditanyakan ya bisa mungkin bisa masuk atau tidak tergantung kepada substansi isi ya. Jadi memang paper itu sulit untuk ditebak ya. Memang ada yang karena Bu saya nih sebagai editor sekaligus reviewer mungkin akan menolak seperti itu. Kalau kalau sebagai reviewer, tapi kalau metodenya berbeda dengan topik Nah, yang itu iya. mungkin nah itu akan jadi pertimbangan ya Dewan Editor. Iya, metodenya beda, sudut pandang pengkajiannya beda. Beda. Misalnya ini, kita bisa meneliti misalnya ya, waktu tunggu pesawat. Ya, orang-orang psikologi ini bisa meneliti dari bagaimana kesabaran, ya, bagaimana kesabaran orang dalam menunggu pesawat yang telat, delay. Mungkin orang psikologi bisa membahas itu, tapi orang marketing ini bisa membahas dari sudut pandang lain, walaupun yang dibahas itu sama. Misalnya, bagaimana entertain, ya, itu bisa menurunkan rasa jenuh orang. Misalnya orang itu dikasih VIP lounge, ya, dengan berbagai fasilitas. Apakah itu menurunkan tingkat menaikkan tingkat kepuasan orang terhadap maskapai meskipun delay, kan gitu ya. Jadi topik yang sama itu bisa dibahas dengan cara sudut pandang yang berbeda atau tadi kata Kang Jo metodenya beda gitu. Jadi itu akan bisa tetap menarik walaupun sama, tetapi cara mengemasnya, cara membahasnya gitu. Ya. Oke, baik, satu lagi mungkin saya akan buka ini nah, sebelum nanti ada Mas Mas ada sesi itu juga ya tanya yang ini satu pertanyaan lagi Bu Dokter. Selamat pagi Ibu. Izin bertanya nih Bu, bagaimana cara menghindari plagiarisme dalam karya ilmiah? Serta bagaimana cara memilih topik yang tepat untuk karya ilmiah? Dan bagaimana sebaiknya mengorganisir dan merangkai argumen dalam karya ilmiah? Ini kayaknya yang bertanya dosen Bu, banyak sub-subnya. Satu pertanyaan, Oh iya. jelaskan A, jelaskan B, jelaskan C. Tadi Pertama, sudah disampaikan ya Mbak atau Bapak Ibu ini ya. Sudah disampaikan di slide saya tuh. Apa tadi pertanyaan yang pertama tuh Kang Jo? bagaimana cara Bagaimana? menghindari plagiarisme? Nah, tadi sudah dijelaskan ya cara menurunkan parafrase. Mungkin Mbaknya mendengarnya di akhir tadi ya, atau terskip mungkin. Tadi sudah saya jelaskan ya, Kang Jo ya. Apa nak Betul, betul. cara menghindari plagiarisme? Tadi parafrase. Parafrase itu tadi sudah saya jelaskan seperti kita menyatakan cinta ya, Kang Jo ya. Parafrase itu ada beberapa teknik, bisa aktif jadi pasif, pasif jadi aktif, bisa mengganti dengan sinonim, ya, atau bisa mengubah eh, pengaturan kata, ya, gitu. Tetapi maksudnya sama, gitu. Nggak boleh beda maksudnya. Itu cara menghindari plagiarisme. Terus tadi apalagi judul, memilih judul. Memilih Ya, tadi judul. sudah ya di slide saya. Mungkin nanti materi ini bisa dibagikan, Kang Jo. Boleh, siap. Itu Ya, mungkin nanti ini materinya, banyak yang nanya absen loh. iya malah. Ini kita sesi tanya jawab sampai pukul 11, Bu Dokter. Saya berikan kesempatan bagi yang mau Oke, bertanya lagi, silakan langsung raise hand saja ya. Raise hand saja. Kalau enggak, memang saya akan bacakan ada di beberapa di kolom komentar. Jadi sebelum menunggu pertanyaan, memang betul ya teman-teman. Gampang-gampang susah memang publikasi itu. Tadi terkait tools juga ya, apakah boleh penggunaan ChatGPT? Boleh, tapi jangan jadi semuanya pakai ChatGPT gitu. Oh, ada yang support gitu semuanya nanti kena plagiat. Itu mungkin Bu, cara terpenting dalam menghindari plagiat adalah ya Ibu jangan mengutip jurnal-jurnal dari Indonesia mungkin. Mending pakai bahasa Inggris yang gimana kita terjemahkan versi kita. Terus juga tadi saya mencatat ada yang menarik ya dalam menulis metode seperti Indomie. Buka dulu, terus dimasukin
dimasukkan ke dalam air, dipanaskan air dan sebagainya. Dan terkait acknowledgement, itu berbeda Bu ya. Nggak seperti kayak skripsi Bu Dokter. Terima kasih saya ucapkan kepada pacar saya, ibu bapak, dan panjang sampai 50 ucapan terima kasihnya. Tidak seperti itu. Baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan ada di kolom chat atau memang langsung raise Ini hand. nih ada yang menanyakan ethical clearance ya, Kang Oh, Jo ya. boleh silakan Bu Dokter. Apakah setiap publish itu harus ada ethical clearance dan trustworthiness? Kalau pengalaman saya tidak, ya, kecuali teman-teman kerjasama riset dengan BRIN atau untuk meng-apply international grant, hibah dari international grant. Misalnya teman-teman apply ya untuk beasiswa atau untuk pendanaan riset misalnya ke Sumitomo. Ya, pengalaman saya atau ke BRIN, Badan Riset itu harus ada ethical clearance-nya dan mereka sudah ada formatnya sendiri tuh ya ethical clearance itu gitu ya. Misalnya teman-teman harus menjelaskan berapa apa siapa saja respondennya, umur berapa ya, karena jangan sampai ada etikal yang dilanggar begitu ya di dalam penelitian itu gitu. Tapi tidak semua dari ini ya. Kemudian ada lagi yang ini Ini ada nih dari Nias nih, kayaknya baru nih. ya Saat ini, silakan Kang. selamat siang Bu. Saya Natalia Kristiani Lase dari Universitas Nias. Jauh ini. Saat ini saya sedang kuliah doktor di Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Hmm. Bagaimana cara mencari referensi tentang kearifan lokal, khususnya daerah Nias, dan artikel yang ada di Scopus? Satu. Hmm. Kedua, bagaimana juga jika referensinya tidak ada? Apakah layak untuk diajukan dalam penulisan artikel setara Scopus? Jadi ada dua pertanyaan, Bu Dokter. Hmm. Yang pertama Hmm. mungkin bagaimana cara mencari referensi tentang kearifan lokal, Bu Dokter? Oke, ini menarik pertanyaannya. Jadi saya pernah punya mahasiswa. Apa sih masalah mahasiswa tuh yang bikin lama lulus tuh? Gonta-ganti judul, Kang Jo. Bolak-balik, bongkar pasang judul. Udah Bu, ACC, galau. Nggak ada referensinya, ganti lagi. Ya, orang udah sampai kemana, kita udah masih gonta-ganti judul. Ya, ya ada mahasiswa saya itu ditanyakan, kenapa kamu ganti lagi judul? Susah, Bu, referensinya. Nah, ini bukan susah, tapi mungkin belum tahu teknik ya cara mencari referensi. Jadi gini, teman-teman, ya. Waktu saya tanyakan, ya, ini tentang apa? Nah, papernya atau skripsinya tentang animasi Sunda, Bu, karikatur Sunda. Saya, Bu, udah nyari di perpustakaan nggak ada, Bu. Saya udah nyari di Google Cendekia nggak ada tuh tentang animasi Sunda. Begitu saya cek, oh iya, nggak ada. Ya, jadi apakah harus mundur? Tidak. Ya, Ibu Natalia tadi ya, kalau Ibu tidak menemukan referensi, Ibu tidak harus mundur. Artinya Ibu harus berbesar hati, bangga. Kenapa? Kalau referensinya susah dicari, artinya penelitian Ibu itu novelty-nya tinggi, originality-nya tinggi. Betul nggak, Kang Jo? Kalau kita betul, susah betul. nyari referensi, berarti masih sedikit yang meneliti di situ. Ibu harus bangga, ya, gitu. Nah, pertama itu dulu. Yang kedua, Ibu kalau mencari referensi itu, maka Ibu harus mencarinya referensinya yang lebih global. Misalnya tadi, ya, ketika mahasiswa saya mencari tentang karikatur Sunda, ketika dimasukkan keywords Sandenis karikatur atau karikatur Sunda, maka enggak ada referensi itu. Maka bagaimana? Tulis dengan keyword yang general. Keywordnya apa? Karikatur atau animation. Kemudian akan muncul ya banyak tuh terutama anime dari Jepang banyak penelitiannya ya. Maka ya yang harus dilakukan penulis adalah mempelajari artikel dengan kasus yang sama tetapi mungkin berbeda ranah penelitiannya ya. Kalau tadi Ibu kearifan lokalnya misalnya mengangkat kearifan lokal Medan ya, maka Ibu bisa membaca tentang misalnya culture-culture lain dan kemudian ibu bisa bandingkan. Misalnya tadi yang mahasiswa saya tentang karikatur Sunda, maka dia akan membandingkan dengan anime di Jepang, dengan karikatur di negara-negara barat. Dan dia bisa menyatakan di dalam abstrak atau introduction itu
banyak penelitian yang menjelaskan atau mengkaji tentang karikatur atau animasi. John dalam kurung 2023 menjelaskan karikatur ya pada budaya barat. Kemudian Harayuki menjelaskan tentang karikatur di negara Jepang. Akan tetapi sayangnya belum ada karikatur yang menjelaskan, belum ada paper yang menjelaskan mengenai karikatur Sunda. Maka itulah penelitian saya novelty-nya. Jadi kalau jarang referensinya jangan mundur dulu, harus bangga ya berarti ide kita orisinal. Cara nyarinya dengan kata-kata yang lebih general, kemudian Ibu kaji secara general atau studi kasus di negara lain Ibu bandingkan, dikupas dengan kearifan lokal yang Ibu fokuskan dalam paper Ibu, dibandingkan, dikaji, Bu. Gitu ya, caranya begitu. Baik, terima kasih Bu Dokter Seni. Beliau ini Bu Natal ini sedang dokter juga sama ya, kayak saya Iya, Bu. ya Jadi semangat agak Ibu. agak repot memang Bu. Kita kalau memang mencari referensi, kadang ya dosennya mood-mood juga gitu ya. Kadang mood A, Iya. mood B. Tapi ya Bismillah semoga saja lancar ya. Kemudian ada pertanyaan yang masuk juga nih Bu Dokter Seni. Izin Hmm. Bu, cara mencari referensi dari luar negeri Bu. Mungkin ada link yang bisa kami akses. Mungkin banyak ya. Gampang. Kalau cara Gampang. nyari referensi dari luar negeri mah ya paling mudah mah Google Scholar ya. Kemudian teman-teman itu memasukkan keywordnya berbahasa Inggris. Tadi ya kata saya kalau mau yang lebih bagus papernya ya masuk ke Scopus, ya masuk ke WOS. Nah kemudian teman-teman juga daftar Perpusnas ya, daftar Perpusnas, punya akun perpustakaan, jurnal-jurnal EBSCO ya, jurnal-jurnal berbayar dari mulai yang terindeks sedang sampai tinggi. Itu bisa teman-teman akses secara gratis, tapi teman-teman harus jadi anggota Perpusnas dulu. Cobain deh. Ya, itu gratis. Oke. Nah, kalau bisa mah harus ada workshop ini ya. Jadi sambil praktek Ada lagi ya bagaimana Bu cara Dokter? nyari ini ya, cara Ada nyari lagi. referensi harus dipraktekkan, Bu, ya, Betul. gitu. Baik, itu Bu bisa di search ya di berbagai di Google juga. Mungkin ada pertanyaan mungkin Bu Dokter dari saya juga yang menggelitik Bu. Mm-mm, Saya pernah bertanya Pak Johan, hindari itu mm-mm. Libgen katanya. Kenapa kok Pak hindari Libgen Cihab ya? Karena itu sama seperti mencuri katanya gitu. Masa iya Pak? Ya kenapa Pak Johan kalau memilih artikel tidak langsung hubungi autor saja meminta lebih langsung itu lebih baik daripada ngambil secara tidak langsung Pak Johan. Itu mungkin bagaimana ya Bu Haji sikap kita sebagai para peneliti, para dosen, para mahasiswa yang mungkin ngambil literatur-literatur itu tanpa seizin penulis Bu Haji. Mungkin ada masukan dari Bu Dokter? Ini personal opinion ya, ini Personal personal opinion. opinion karena yang namanya apa kontroversi itu selalu ada Kang Jo ya. Betul bahwa kita harus menghormati yang namanya hak intelektual seseorang. Kalau kita masih punya waktu yang cukup ya, kita bisa menghubungi penulis aslinya. Bahkan ada beberapa penulis saya pernah di email itu malah ngasih referensi banyak dan malah ngajak kerja sama. Ada yang seperti itu. Tapi kadangkala ya yang namanya mahasiswa dikejar deadline Kang Jo. Ya, menurut saya ini sekali lagi personal opinion saya asal ya itu tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, itu untuk menulis lagi Bu, untuk memperkaya tulisan saya, itu untuk memperbagus skripsi saya. Tapi atuh masa mahasiswa harus bayar 350 US dollar Kang Jo ya? Ya, Gimana mahasiswa harus nunggu email-email dulu kan lama ya. Kalau menurut saya it's okay ya selama peruntukannya memang niat teman-teman baik untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan pengetahuan teman-teman ya, yang nggak boleh itu direplikasi sama kita, dicontek kemudian diganti kayak tadi ya, penulisnya diganti sama Inul Daratista misalnya, Institute of Dangdut kan tadi ya dicontoh slide saya, yang nggak boleh tuh begitu teman-teman ya, itu akademi personal opinion ya. akademi dangdut. Ya, itu mungkin salah satu apa kontroversi ya kalau menurut pandangan kita ya tergantung kita juga ya apa untuk kebutuhannya juga. Ini ada pertanyaan yang mungkin spesialis untuk Bu Dokter. Ini pertanyaannya Hmm. bagus ya. Izin Ibu, bolehkah kita menuliskan berdasarkan systematic literature review? Nih, ini pakarnya saudara. Silakan Bu Dokter. Systematic literature Oh review itu oke boleh. ya, wah, terima kasih
boleh tidak? Tentu boleh. Ya, menulis mah apa saja boleh. Yang penting apa baik tujuannya. Systematic literature review, beberapa jurnal yang bagus itu menerima, Kang Jo. Ya, beberapa tidak. Jadi balik lagi teman-temannya mau submit ke jurnal apa? Waktu saya submit ke IJOS misalnya ya, Q1, IJOS menerima systematic literature review. Jadi saya nulis ya. Atau misalnya kalau kita sudah punya SLR ya dicari jurnal yang menerima metode itu. Kenapa tidak semua jurnal menerima metode ini? Karena metode SLR dianggap sebagian pakar itu terlalu subjektif, Kang Jo. Ya, memasukkan penelitian, menggolongkan penelitian itu kan subjektivitasnya tinggi. Menurut saya masuk, menurut Kang Jo belum tentu masuk kriteria itu kan gitu. Ya, jadi beberapa pakar ini terlalu subjektif metodenya, nggak bisa diterima. Beberapa jurnal tidak menerima, ya, tetapi beberapa jurnal menerima. Boleh, kalau ditanya boleh, ya jelas boleh. Bahkan Kang Jo, yang banyak disitasi itu biasanya tulisan-tulisan SLR. LR Misalnya ya kalau betul. teman-teman bikin skripsi daripada harus baca 20 paper gitu ya, Kang Jo kan lebih mudah membaca rangkumannya dari Betul. paper SLR. Itu rangkuman kan, SLR itu seperti summary dari paper-paper gitu, Kang Jo. Ya. Baik, itu tuh nanti silakan bisa diminta ya artikelnya Bu Dokter. Banyak tuh tentang nulis SLR, post viewer, dan yang lainnya sebagai bahan rekomendasi atau bahan masukan juga ya. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir Bu Dokter. Ini satu, izin bertanya nih. Saya sedang melakukan riset mengenai pengaplikasian AI dalam pendidikan. Apakah kita menulis beberapa artikel Scopus based on one research? Dan bagaimana supaya memiliki impact yang tinggi? Haruskah kita mengkolaborasi dari periset bidang studi lain yang related? Nah, itu pertanyaannya, Bu Haji. Nah, ya bagus pertanyaannya. Terima kasih nih Mbak Citra ya. Mbak Citra, haruskah kita berkolaborasi tergantung kebutuhan? Tetapi kalau saya menyarankan ya, ya saat ini tuh zamannya kolaborasi Kang Jo. Ya bukan Betul, saatnya kita betul. fanatik-fanatikan orang marketing tuh harus marketing. Nggak bisa, kita bisa bekerja sama sama orang. Misalnya saya punya penelitian riset namanya si Tampan, sistem aplikasi tanam panen. Ya, kalau saya seorang manajemen nulis sendiri ya atau agriculture nggak bisa. Saya harus bekerja sama sama orang IF untuk codingnya. Ya, saya harus bekerja sama orang sistem informasi misalnya. Jadi kalau bekerja sama lebih baik bekerja sama dan tidak harus related ya. Kalau misalnya orang linguistik apakah harus bekerja sama sama linguistik semua? Enggak. Saya banyak tulisan yang bekerja sama sama orang linguistik misalnya membahas semiotik, bahasa iklan, Kang Jo. Saya orang marketing, mereka mengupas dari segi kebahasaannya misalnya. Ya, saya juga banyak penelitian saya mengenai smart farming. Ya, saya orang agriculture, tetapi saya bekerja sama sama orang informatika untuk IoT base-nya atau orang sistem informasi. Jadi nggak usah juga bidangnya itu harus related. Betul, tergantung ibu mau nulis apa, tergantung penelitian ibu Citra ini tentang apa, ya, dan apa yang ibu butuhkan gitu ya. Nah, impact kita supaya tinggi itu salah satu strateginya kita menggait orang yang skopusnya udah banyak. Ya, biasanya kalau di dalam tulisan kita ada orang luar negeri, Bu, ya, kolega kita di luar negeri, orang Inggris kah, orang biasanya daya jual dalam tanda kutip paper kita tambah tinggi. Karena itu akan menarik reviewer. Oh, itu ada orang Inggrisnya. Ya, kemudian ditambah orang kolaborasi kita, partner kita itu sudah banyak skopusnya, sudah punya skopusnya, gitu ya. Nah, itu akan menambah daya tarik paper ibu sebetulnya. Kalau ngomongin daya tarik, ya. Kalau impact mah Bu, kalau impact yang tinggi gimana caranya paper kita punya impact yang tinggi? Artinya paper ibu tuh harus disitasi banyak orang. Supaya paper kita disitasi, ya harus selengkap mungkin datanya, harus seakurat mungkin, harus dari judul-judul terbaru ya. Scopus based one research itu bisa aja ya, tetapi researchnya itu ya harus yang terbaru Bu, yang update, apalagi AI itu bidang yang sangat cepat perkembangannya gitu ya, paling gitu
Kang Jo. Baik, terima kasih Bu Dr. Seni. Juga saya mau garis bawahi ya, gitu untuk kolaborasi. Kita sebagai dosen, mahasiswa atau peneliti, ada tuh aplikasi atau Facebook atau WA-nya para peneliti, yaitu ResearchGate, gitu ya. Kita bisa TikTokan tuh di ResearchGate, saling bertanya, Hmm, kita bisa berkolaborasi, bahkan banyak tawaran. Saya kemarin ada masuk tuh pesan di ResearchGate, mahasiswa dari Uzbekistan ya. Dia hmm, sedang menulis gitu, barangkali apakah Anda mau berkontribusi pada tulisan saya yang akan saya terbitkan di jurnal Q4. Saya baca papernya, kemudian saya ikut terlibat di situ. Tuh, silakan Ibu buka-buka ResearchGate itu, semua peneliti researcher ada di situ ya untuk bisa berkolaborasi. Oke, ini hmm. waktunya sudah habis ya, sayang sekali. Betul tadi kata Mas Jidan Falah, ini akan ada part 2 Mas. Mungkin nanti akan disetting waktu dan tanggalnya karena mungkin banyak sekali nih ilmu yang harus kita pahami ya dari Bu Dokter Seni. Bahkan saya aja kalau sudah duduk dengan beliau tuh suka lama ya kalau ngobrol. Baik, terima kasih Ya, seru teman-teman. ya Kang Jo ya. Saya juga memberikan closing statement juga ya nanti dari Bu Dokter. Karena begini, ada satu permasalahan ya teman-teman. Terkadang kita itu langsung saja menulis tanpa mencari atau memilih target jurnal mana yang akan kita sasar. Ini dalam prinsip marketing, tentu kita harus memahami kebutuhan dulu baru kita persediakan. Misalkan kita sasar nih publisher A, oh yang dia butuhkan adalah A, B, C, baru kita tulis. Bukan kita memproduksi dulu tulisan, kemudian langsung nyari publik itu terkadang lama Bu Dokter seperti itu ya. Ada itu permasalahan yang sering kita hadapi ya. Jadi pilihlah publisher terlebih dahulu, sasaran kita mau kemana, kemudian kita ikuti alur permainannya mereka, lalu kita tulis. Itu mungkin dari pandangan mazhab Ahmad Johan. Mungkin dari mazhab yang lain mungkin berbeda ya. Oke Bu Dokter, closing statementnya dong Bu Dokter sebelum kita akhiri. Oke, Kang Jo, mungkin saya ketikkan di sini email saya ya, kalau teman-teman Boleh, mau nanya ya, boleh, boleh, atau boleh nomor silahkan. HP saya. Boleh, nanti akan di-share oleh di kolom chat boleh, di WA grup nanti boleh Mas Zidan. Tapi nanti kita akan ketemu kembali Mas Zidan di bulan yang lain tentang Bu Dokter. Mungkin nanti temanya asam lambung, tanda tanya, Boleh, boleh. Saya skop. salah nih malah nge-DM ke Mas Sandi. Salah tuh Eh, ini ya. Nge-DM nomor HP saya ke Mas Sandi. Maksud saya bukan bukan mau nge-DM, maksudnya mau nge-share ya gitu. Nanti aja mungkin saya share email saya ya ke Kang Jo boleh, ya, boleh nanti saya akan share di grup. Nanti sama silakan PPT-nya ya. ada pertanyaan atau ada yang perlu ini. Kalau yang di Bandung mau ketemu Bu Dokter silahkan tuh, Universitas Komputer Indonesia. Tapi harus Ya, ada nanti agenda saya dulu. share slide-nya sama nomor HP sama email saya ya, teman-teman ya. Saya Baik. titipkan ke Kang Johan. Nanti bisa Baik, di-share di ini. Bu Dokter, izin untuk closing statement, Bu Dokter. Mungkin ada kata-kata motivasi dan kata-kata yang mencerahkan bagi kami, Bu Dokter. Kami persilahkan. Eh, yang jelas teman-teman harus berbesar hati ya, harus berbesar hati. Semuanya pasti bisa ya. Semuanya juga diawali dengan nggak bisa dan bingung. Dan kalau Anda bingung, artinya Anda ada di jalan yang benar. Karena kalau cirinya kita belajar itu kita bingung, Kang Jo. Kalau kita nggak bingung, berarti kita tidak berpikir, kita bingung, kita pusing itu Anda ada di jalan yang benar. Jadi teruskan saja ya dan harus menghargai proses ya gitu. Insya Allah nanti dapat hasil yang terbaik ya teman-teman, jadi orang hebat, orang sukses di masa depan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.